Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, iman saya turun naik. Saya mudah emosi. Saya tobat dari perbuatan dosa lagi, saya tobat dari berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar tobat dan tidak balik lagi? Saya sering katakan bahwa saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Artinya Allah cinta, Allah sayang. Kalau nggak sayang nggak akan diarahkan seperti ini. Akan dibiarkan. Ya, pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, apalagi ada istidraj, tidak sadar bahwa dia berbuat salah dan mempertahankan kesalahannya, kemudian terus berbuat salah, itu yang berbahaya. Dan kita doakan, kita bantu, jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu. Tapi yang paling disenangi adalah jika pelaku maksiat sejahat apapun, tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali. Saya sarankan cepat ambil, karena itu tanda sayang Allah yang pertama. Ambil itu. Saya sering katakan pada Anda, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta orang yang selalu untuk berusaha tobat. Dan Allah akan tunjukkan jalan kalau dia mau ngambil itu. Tadi misal, Anda pernah berbuat salah dan terus ada getaran di jiwa. Ini salah nih, saya harus berubah. Ini petunjuk Allah, Anda ambil tuh. Itu langsung turun ayat di Quran surah ke-29, ayat 69. Quran surah 29, Al-Ankabut, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menjemput petunjuk kami. Di begitu Allah tunjukkan, Anda mau ambil. Dia serius pengen ngambil, pengen belajar. Terus tanya orang, awalnya malu-malu, setelah itu mau-mau. Gitu kan? Datang ke majelis ilmu, awalnya belakang-belakang, setelah itu saf paling depan. Ustadz belum datang, dia sudah datang duluan, bahkan dia siapkan macam-macam. Allahu Akbar. Itu lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan terbaik menuju kami. Macam-macam. Tiba-tiba Masya Allah bukan cuma di taklim aja. Ada yang dapat hadiah umrah, ada yang dapat jodoh, ada yang macam-macam. Diberikan pokoknya. Jadi yang pertama diberikan itu bukan dunia dulu, ketenangan hati dulu. Jadi kalau Anda hijrah, yang diberikan pertama kali ketenangan jiwa. Ya, Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Orang yang mau berhijrah ke jalan Allah akan diberikan oleh Allah itu pertama sa'ah tuh. Kelapangan dalam jiwanya, tenang gitu, kenikmat. Ada sesuatu yang enggak pernah Anda peroleh sebelumnya. Biasa kumpul-kumpul main-main ya, menjelang Isya, maghrib, malam-malam cuma nonton, tiba-tiba taklim. Ikut ke majelis ilmu. Awalnya mungkin penyesuaian, lama-lama jadi enak gitu. Ada sesuatu yang kerasanya saya kemana aja selama ini. Saya kemana aja gitu. Ini nikmat. Bahkan kalau udah dapat halawatul iman, nikmatnya iman, itu ketinggalan sekali kayak nyeselan tuh. Saya ketinggalan nih gitu. Saya ketinggalan. Ya sama. Dulu-dulu salat fardu biasa ketinggalan. Tapi kalau sudah nikmatnya iman, ketinggalan salat sunnah, wah kayaknya ada penyesalan dalam diri Anda. Itulah kenikmatan iman. Nah sekarang kalau kemudian Anda bertanya, Ustadz saya pengen tobat. Saya ini pengen tobat, tapi saya ini berbuat salah lagi. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Naik turun itu biasa. Itu di Al-Bukhari disebutkan di Kitabul Iman. Kitab yang pertama, ada 57 hadis di situ. Kalau iman sedang naik turun, kata Imam Al-Bukhari, buka kitab saya. Dari 97 kitab, 97 pembahasan. Pembahasan pertama, Babul Iman. Kitabul Iman, 57 hadis. Di antara hadis yang mengatakan, Al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Yazidu bitta'at. Rumusnya kalau pengen naik, maka kuatkan iman itu dengan mengerjakan banyak ketaatan. Ketaatan itu buahnya amal soleh. Kerjakan amal soleh. Amal soleh itu detilnya adalah pekerjaan-pekerjaan ibadah. Sholat, amal soleh. Jadi kalau iman sedang turun, pengen dinaikkan, maka perbanyak amal soleh. Karena itu dalam Al-Quran kalimat iman sering disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus salihat. Iman wa amilus salihat. Ini amal soleh. Detilnya amal soleh nampak pada ibadah. Makanya setelah kalimat iman kadang ada detilnya ibadah. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat. Wa mimma razaqnahum infaq. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumus yang puasa. Tuh. Ini. Jadi kalau iman merasa sedang lemah, sering terdorong, berbuat yang kurang bagus, pengen dinaikin, maka rumus cepatnya adalah cepat buru amal-amal soleh. Paksakan. Paksakan untuk mengerjakan. Yang biasa fardu tambah sunnah.
Rawatib dulu, latihan. Rawatib. Mutlak, malamnya coba tahajud, walaupun 2 rakaat dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, kalau soleh itu sudah baik, rumuskan gini, hidup itu berpasangan. Semua berpasangan. Quran surah 51 ayat 49, paling kiri agak sedikit ke bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua selain aku, kata Allah, aku ciptakan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Kata Allah, semua selain aku berpasangan. Yang hidup berpasangan. Ya, laki-laki lawannya perempuan, jantan hewan lawannya betina, putik tumbuhan, Allah, lawannya benang sari. Siang lawannya malam, putih lawannya hitam. Sama persis, baik lawannya buruk. Saya ulang, baik lawannya buruk. Amal soleh lawannya amal salah. Jadi ada yang saleh, ini baik. Ada yang salah, nah ini buruk. Kalau orang sudah biasa baik, maka yang buruk akan tenggelam. Ya, waqul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Quran surah 17 ayat 81. Paling kiri perkenahan. Ya, katakan kalau yang baik itu pasti muncul. Kalau sudah yang baiknya muncul, buruknya tenggelam. Sebaliknya, kalau buruknya dominan naik ke atas, baiknya tenggelam. Orang sering berkata-kata baik, maka mohon maaf, lisannya akan sulit berkata kotor. Silakan Anda cek, orang yang berkata-kata baik, mau berkata kotor tuh nggak bisa. Sama dengan orang terbiasa lisannya kotor, mau berkata baik nggak bisa. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka yang buruknya akan hilang. Maka rumusnya kata Nabi, tingkatkan kesolehan. Salat naikkan. Paksakan. Ya. Ini penting, salat itu yang paling utama. Karena dalam salat itu banyak kalimat tobat. Banyak kalimat tobat. Antum baru takbir aja, habis takbir kan tobat. Coba lihat. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Ya Allah, mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat. Sejauh-jauhnya. Aku nggak ingin lihat lagi. Seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat. Jauhkan ya Allah yang tidak pernah bertemu. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahanku begitu pekat, mohon bersihkan seperti pakaian dibersihkan dari noda. Allahumma ghsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Kalau begitu pekat luar biasa, gunakan ya Allah walaupun hanya air yang sangat dingin. Gunakan ya Allah. Maksudnya bersihkan sebersih-bersih. Antum tobat tuh, makanya pahami bacaan-bacaan salat. Sama dengan wajah wajhiyal ladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku salat selama ini, atau aku ibadah ya Allah, atau aku hidup sampai dengan sekarang, atau engkau bahkan wafatkan aku dalam salat ini. Engkau wafatkan aku dalam salat ini. Aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Berikan bimbingan kepadaku untuk meningkatkan ibadah. Dengan itu aku diperintahkan. Jauhkan dari sifat musyrik. Mulai sekarang aku berjanji ya Allah, aku akan lebih patuh kepadamu. Mulai sekarang aku berjanji aku akan lebih patuh kepadamu. Wa ana minal muslimin. Muslim itu kan patuh, tunduk, patuh. Jadi kalau Anda mengatakan kalimat itu habis salat berbuat maksiat lagi, Anda berkhianat dengan kalimat Anda. Makanya sering katakan pahami bacaan salat, pahami. Anda akan mengerti betapa nikmatnya salat ketika Anda memahami bacaan-bacaannya. Itu kalimat pertama. Kemudian di luar-luar itu Anda beristighfar. Makanya habis salat kan Anda berzikir. Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan, agak sedikit ke atas. Fa idza qadaytumus salata, maka jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, maka segera berzikir kepada Allah. Apa zikir pertamanya? Hadis Muslim nomor hadis 571. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah itu ya Allah saya minta ampun. Ya Allah saya minta ampun. Kalau dosa merasa banyak dalam salat bersujud, dalam ruku minta. Masih kurang, merasa banyak dosa. Habis sholat minta, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Ampuni, saya merasa dosa saya banyak. Saya mengakui dosa saya banyak, ya Allah. Namun saya pun menyaksikan rahmatmu lebih luas dibandingkan dengan murkamu. Maka mohon ya Allah ampuni dosa saya. Makanya saat diucapkan itu sambil ingat dosanya. Bukan cuma di lisan. Ingat dosa-dosa apa yang pernah dikerjakan. Ingat. Itu yang dimaksudkan Quran surah keempat ayat 17-18. Innamat taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu adalah orang yang pernah berbuat salah. Salah itu bawaan manusia. Jadi kalau Anda nggak pernah salah, patut ditanya Anda itu manusia apa malaikat? Cuma malaikat yang nggak pernah salah. Quran surat 66 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat nggak pernah salah, nggak pernah bermaksiat, mengerjakan tugas sesuai tupoksinya.
Nggak pernah bermaksiat. Apa pernah Anda dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak ada. Kalau setan sebaliknya, selalu kenal salah, nggak kenal benar. Dan setan nggak mau tobat. Manusia pertengahan, salah dan tobat. Setan salah, nggak mau tobat. Jadi kalau ada manusia mengatakan dirinya manusia salah, nggak mau tobat, patut ditanya dia manusia atau? Paham ya? Tobat itu terus. Makanya disebut tawab. Tawab itu nggak berhenti. Jadi kalau sekarang belum kerasa perubahan ya, terus tobat, jangan berhenti. Terus tobat. Misal sekarang tobat nih, masih berulang, tobat lagi terus, jangan berhenti. Sampai Anda merasakan bahwa perbuatan itu buruk dan membencinya. Terus, jangan berhenti. Jangan terus tobat, nangis. Hari ini nangis, gak bisa, besok nangis. Gak bisa, besok nangis. Gak bisa lagi, tangisi diri Anda yang belum bisa menangis. Terus. Dan kalaupun Anda wafat, Anda sedang dihitung wafat dalam keadaan berusaha tobat.